Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair amma ba'du. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan topik yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Ada beberapa hal yang terkait ya, beberapa hal yang terkait pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sedikit mengulang ya apa yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Sebentar. Ini sekali lagi materinya, materi yang dipelajari di bangku kuliah ini sebenarnya ya. Materi yang dipelajari di pondok-pondok pesantren ya. Materi-materi yang seperti ini barangkali kurang tersosialisasikan di masyarakat karena memang materinya cukup ruwet gitu ya. Saya belum pernah menjumpai ya di tablik akbar di Qatar misalnya ya. Saya tidak tahu apakah pernah diadakan materi tentang kehidupan rumah tangga. Secara umum mungkin iya ya. Infak suami ke istri ya kan. Hak istri barangkali beberapa kali pernah saya lihat flyer-flyernya. Tapi kalau sudah pembahasan yang cukup mendalam, yang paling sering itu di Doha itu pembahasan eh apa? Mengatur keuangan keluarga. Wah, itu sering saya jumpai itu. Ya. Mengatur keuangan keluarga pernah saya jumpai. Kemudian materi-materi yang terkait keluarga indah bersama Rasulullah dan seterusnya. Ya. Tapi materi-materi seperti apa yang telah kita pelajari barangkali jarang ya. Jarang atau mungkin sesekali pernah begitu ya. Sehingga karena sebab itulah ya saya pilih materi ini untuk menjadi kajian kita bersama insyaallah taala, berharap semoga kita memiliki pengetahuan yang cukup ya terkait hal ini. Oke, ringkasnya ya, pada pertemuan yang lalu ya kita telah mempelajari apa itu khulu', apa itu tolak, apa itu fasakh. Ya, kita mengenal tiga hal: khulu, talak, fasakh. Ketiga-tiganya memiliki makna mekanisme perpisahan antara suami dan istri. Gitu ya. Sekali lagi kita tidak berharap terjadi di kehidupan rumah tangga kita, ya. Karena kita sehidup semati insya Allah dengan pasangan masing-masing. Namun sekali lagi ini penting untuk kita ketahui, ya. Ketiga-tiganya antara khulu, talak, dan fasakh adalah mekanisme syariat yang dibuat sedemikian rupa demi terciptanya hubungan yang baik antar sesama, wabil khusus pasangan suami istri. Perbedaannya sekali lagi, kalau khulu itu pengajuan yang dilakukan seorang istri untuk kepada suaminya dengan tebusan ya, masih ingat ya, dengan tebusan. Jadi istri minta cerai karena sebab-sebab tertentu kepada suaminya dengan imbalan tebusan yang disepakati. Bisa berupa apa itu mas kawin dikembalikan lagi atau bisa intinya tergantung kesepakatan. Adapun talak ya, khulu tadi meskipun istri bisa mengajukan tapi memutuskan tidak ya. Adapun talak ya, talak sekali lagi, talak itu adalah proses pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami dengan mengucapkan kalimat talak, talak, talak 3 kali. Gitu ya. Kemarin perinciannya sudah kita pahami. Oke, satu lagi fasakh. Fasakh itu sekali lagi proses pemutusan atau pembatalan. Proses pembatalan yang dilakukan oleh Dewan Hakim atau hakim di pengadilan, yang dimana seorang istri yang mau pisah dari suaminya, lah kok suaminya nggak mau menalak, ya kan? Akhirnya istri maju ke Dewan Hakim atau ke pengadilan, dipanggil dua-duanya. Ketika hakim menemui alasannya istri ini masuk akal untuk pisah, maka hakimlah yang membatalkan pernikahan antara kedua belah pihak tanpa perlu persetujuan seorang suami. Jadi suami nggak perlu mau atau tidak, enggak. Hakim sudah mempertimbangkan matang-matang. Tentu hakim yang nggak disogok ya.
Zaman sekarang hakim bisa disogok. Jangan-jangan hakimnya ini disogok sama suaminya. Suaminya duitnya banyak. Oh ini udah akhirnya telepon SMS kirim 100 juta. Jangan. Wah, itu urusan lain lagi itu. Ya itu ya. Sekarang kita akan membicarakan sedikit terkait materi yang berkaitan dengan ibu-ibu banget nih, ya kan? Masih ada kaitannya dengan hal-hal ini. Oke, sebentar. Mana tadi itu? Sebentar. Sebentar. Ya, oke. Sekarang saya akan berbicara tentang masalah iddah, ya. Iddah. Apakah iddah itu sama? Apakah iddah itu berapa masanya? Perbedaannya bagaimana? Nah, ini kan khas emak-emak banget nih, ya, ibu-ibu banget nih, ya. Tentu sekali lagi ini ilmu yang terjadi kepada diri kita barangkali, untuk anak perempuan kita, untuk tetangga kita, keluarga kita dan lain-lainnya. Tentu iddah di sini sekali lagi pengertiannya itu adalah adda ya'uddu, adat. Adat itu hitungan, ya, menghitung hari seorang istri yang habis berpisah dari suaminya, ya. Nah, syariat menentukan dan memberikan aturan mekanisme iddah, ya, untuk seorang istri yang ditinggal suaminya karena faktor banyak, meninggal, cerai, fasakh dan lain-lainnya. Yang jelas syariat memberikan mekanisme iddah ini sekali lagi untuk tujuan-tujuan tertentu yang berfungsi memuliakan seorang wanita. Ya, supaya wanita itu tidak seperti barang yang bisa diperdagangkan. Yang kalau sudah nggak laku bisa dibuang. Habis itu kalau misalnya masih bagus bisa ditarik lagi. Enggak. Wanita di dalam syariat punya kehormatan. Ini di antara bentuk mekanisme penghormatan syariat kepada seorang perempuan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kehidupan Barat, waduh, itu anak-anak yang bareng mengaji bareng dengan saya yang sudah dewasa-dewasa, ya seperti anaknya Bu Fitri, yang Haikal sama itu yang sekolah di Belanda itu, setiap kali pengajian saya wanti-wanti itu, awas dijaga pergaulannya. Saya sampaikan apa itu talak, khususnya yang mau menikah itu ya, umur 24 tahun. Oh, itu saya terangin kemarin tuh barusan saya sampaikan juga itu. Anaknya Bu Fitri, terus anaknya siapa itu yang apa mengaji dengan saya, ya. Itu saya sampaikan materi-materi dewasa ini, materi-materi adult topik ya. Oke, kembali ke laptop. Iddah. Iddah sekali lagi saya sampaikan ini adalah bentuk mekanisme pemuliaan syariat Islam kepada seorang wanita. Sekali lagi, bentuk pemuliaan seorang wanita yang ditinggal suaminya, supaya tidak seperti barang yang apa habis manis pas dibuang. Gitu ya. Buang silakan, tapi dia dibuang dalam keadaan yang terkemas, ya, terkemas, bersih, ya kan, dan dihormati. Tidak seperti permen karet yang diemut-emut, manisnya selesai habis itu dibuang di tanah diinjak-injak, tidak. Ya, Islam tidak demikian. Tidak yang demikian ini tidak dimiliki oleh budaya Barat, ya, yang dimana waduh, udah betul-betul kita nggak tahu lah, barbar. Oke, sehingga iddah itu memiliki tujuan, ya. Apa sih maksud dari iddah? Seorang wanita berdiam diri dengan segala yang diinginkan. Oke, pertama tujuan iddah itu sekali lagi, ya ibu-ibu, sebentar. Mana tadi itu? Ya. Ya, mana tadi ya? Sebentar, 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 sebentar. Tunggu sebentar. Tadi sudah saya kok hilang lagi ini tadi itu. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Tujuan iddah itu yang pertama, ya, sengaja diberikan syariat supaya mengetahui wanita yang habis ditinggal suaminya ini, baik karena perceraian, suaminya meninggal, atau difasakh, atau apapun. Dia dianjurkan untuk berdiam diri di rumah.
bukan bermakna di penjara ya. Iddah itu sekali lagi proses menjaga diri yang dilakukan oleh seorang wanita ya untuk menjaga kehormatannya. Tujuannya satu, untuk memastikan ini wanita yang habis pisah dari suaminya itu eh, hamil atau tidak ya. Tujuannya itu. Jangan-jangan habis dicerai dalam keadaan hamil. Habis itu dia pengen menikah lagi. Lah kok menikahnya itu sebelum masa tiga masa suci, ya kan? Masih suci pertama lah kok sudah ada yang melamar lagi. Setelah menikah lagi, ternyata baru menikah 2 hari 3 hari tes pack, hamil loh. Ini anaknya siapa ini? Gitu kan? Bingung kan lu? Lu. Ini baru menikahnya kemarin kok sekarang udah positif itu gimana itu? Ya kan? Oh, wah ini jangan-jangan benih suami yang meninggalkannya ini loh. Itu kan kacau itu. Ya kan? Dan panjang ceritanya kalau kayak begitu. Satu sisi suami barunya loh. Ini wanita belum saya apa-apain udah positif itu gimana? Panjang ceritanya. Wah, akan ribut lagi dengan suami barunya. Terus anaknya juga statusnya bagaimana? Statusnya anak zina yang nggak boleh mendapatkan hak waris dan macam-macam. Aduh, panjang ceritanya kalau udah urusan anak zina itu. Ya Allah, naudzubillah. Ya, sehingga untuk memastikan bahwasanya wanita yang sudah bercerai itu benar-benar kosong rahimnya yang siap untuk diisi dengan benih yang suci lagi dari suami barunya. Nah, itu dia. Gitu ya. Tentu ya, iddah di sini sekali lagi ada perbedaan ya. Nanti akan kita kupas insya Allah. Dan yang harus dilakukan seorang perempuan, jangan dibayangkan seorang wanita yang iddah itu harus memenjarakan dirinya di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh bersolek, nggak boleh mandi, nggak boleh diam di rumah selama berbulan-bulan. Nah, iddah itu tidak demikian. Iddah itu sekali lagi bagaimana seorang wanita lebih protektif untuk dirinya dan lebih menjaga komunikasi ya untuk memulihkan mental dirinya yang barusan berpisah dengan suaminya dan untuk apa ya apa ya apa ya ya memulihkan dirinya lah gampangannya itu ya bahwasanya dirinya itu dalam apa sih bahasa kerennya itu ya 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 itu tadi memperbaiki diri dalam ketenangan supaya fisiknya dan mentalnya itu siap bila mana ada apa lelaki lain yang hendak menikahinya. Nah itu dia intinya. Tentu para ulama berbeda pendapat, namun saya nggak akan masuk ke sini supaya nggak ribet ya. Iddah itu sekali lagi seorang wanita yang ditinggal suaminya, putus dari ikatan suami, ya, lebih menjaga dirinya, bersolek boleh, boleh, tapi secukupnya sekira tidak apa ya, membuat orang itu tertarik, ya, secukupnya, sewajarnya, pakai minyak wangi boleh, keluar ke mall boleh, tapi secukupnya. Ada kalanya bila tidak perlu berdiam diri di rumah. Beli telur ke tetangga supermarket boleh, ya kan? Mengajar tetap boleh. Cuma sekali lagi harus ada perbedaan antara sebelum masa iddah dan masuk masa iddah. Lebih protektif intinya. Lebih protektif menjaga diri. Nah, itu intinya itu. Ya. Nah, intinya itu masa iddah itu. Waktu lamanya, nah ini berbeda-beda. Karena suami apa istri yang terpisah dari suaminya itu gara-garanya apa ya? Banyak. Tadi saya sampaikan ada kalanya meninggal, ada kalanya talak, ada kalanya fasakh dan seterusnya. Nah, ada kalanya iddahnya wanita hamil yang ditalak ya, macam-macam ya. Oke, sekarang iddah bagi seorang wanita yang ditalak dalam masih haid ya. Sekali lagi, iddah seorang wanita yang ditalak dalam masa haid, tentu suaminya berdosa ya, suaminya berdosa. Iddahnya itu 3 kali masa suci ya. Iddah itu sekali lagi hitungan berdiam seorang wanita selama 3 kali masa suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid, misalnya si Paina, oh ya Paina, masa jago banget nah.
Paina ditalak suaminya 1 November dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. 2 November dia suci. Maka suci yang pertama itulah dihukumi apa? 1 masa suci hingga 3 masa suci berikutnya. Ada yang mengatakan para ulama, oh enggak, nunggu 3 masa haid. Sehingga kalau haidnya itu 1 November, 2 Novembernya suci, ya, maka haid berikutnya itu hitungannya 1. Sehingga lebih lama lagi. Ya, itulah makanya seorang suami nggak boleh mentalak istrinya dalam masa haid karena menyiksa banget itu. Menyiksa banget. Ya, kasihan istrinya. Ya, lebih lama lagi di dalam menjalankan masa iddah. Gitu ya. Tapi menurut mazhab Asy-Syafi'i ya, masa suci bukan masa haid. Ya. Jadi suci yang pertama ya, maka itu. Misalnya seorang istri ditalak suaminya dalam masa suci, belum digauli tentu ya, maka hitungan suci yang berikutnya itu 1. Ya, hitungan suci yang berikutnya. Sekarang masa suci nih ditalak. Seret. Bukan dihitung yang suci yang ini, tidak. Tapi suci yang berikutnya itu berarti kira-kira 1 bulanan lah atau 25 harian lagi ya. Karena hitungannya itu kan 7 hari ya haidnya ya. Masa sucinya itu ya anggaplah 20 hari atau 25 hari ya. Kemudian 7 hari berikutnya haid ya. Ya kira-kira 20 sampai 25 hari berikutnya setelah haid yang depannya itu suci, itu hitungan yang pertama. Hitungan suci kedua, hitungan suci yang ketiga. Itu baru telah selesai dikatakan masa iddah. Ya, itu dia. Oke, berikutnya. Itu yang masa haid, ya. 3 kali suci. Begitu juga mau ditalaknya itu dalam masa haid atau dalam masa suci, sekali lagi hitungannya 3 kali suci. Di antara para ulama ada yang mengatakan 3 kali masa haid ya, tapi wallahu alam 3 kali masa suci. Mulai dari pertama kali suci itu hitungannya. Ya, itu iddahnya wanita yang ditalak atau difasah. Ya, talak atau fasah. Itu 1. Kedua, seorang wanita yang disah ya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Wah, ini lama ini. Kalau misalnya ditalak dalam keadaan 9 bulan, ya kan? Itu suaminya dosa tentu, ya kan? Besoknya melahirkan, ya sudah, iddahnya sehari doang. Selesai melahirkan, udah nggak perlu masa iddah lagi. Gitu ya. Nah, itu dia. Berikutnya, iddahnya seorang wanita yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal, ya, tentu dia harus melaksanakan masa iddah. Lamanya 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Jadi sedikit lebih lama. Ya, karena betul-betul menghormati karomah ya atau kemuliaan seorang suami, seorang lelaki yang dimana dia sebagai pemimpin keluarga yang dihormati seorang istri ya. Wah, itu perlu dihormati lebih lama dengan masa iddah yang lebih lama 4 bulan 10 hari. Begitu juga kalau suaminya wafat dalam keadaan hamil, dia sampai melahirkan. Nah, ini ada khulu ya, seorang istri meminta cerai dari suaminya. Ya, biasanya orang minta khulu itu dalam masa haid. Ya, karena istri lagi sensitif-sensitifnya. Sehingga digesek suaminya aja di KDRT fisik ya, bukan fisik, KDRT apa istilahnya itu? KDRT ucapan, apa itu istilahnya itu? Ibu-ibu yang ngerti itu. KDRT apa itu istilahnya itu? Ya pokoknya diucap ya tersinggung dikit aja, wah aku minta khulu. Biasanya dalam masa haid. Maka itu juga ada iddah. Iddahnya kapan? Iddahnya 1 kali haid atau 1 kali suci saja. Ya, karena permintaan dari seorang istri. 1 kali masa suci saja kalau istri yang meminta cerai lalu suaminya ya udah
Tambah enak aku cari yang lebih cantik lagi ya. Misalnya suaminya kayak gitu. Ya kan jadi tambah seneng. Itu iddahnya sekali lagi apa? Satu kali masa suci atau satu kali haid menurut jumhur para ulama. Nah, sekarang ada seorang istri yang ditalak. Ditalak talaknya masih talak rojai. Kemarin kita sudah belajar ya. Talak rojai itu suami yang mentalak talak masih satu dan dua. Jadi status seorang istri yang ditalak rojai, belum talak bain ya, belum tiga kali, itu masih berhak mendapatkan nafkah dan seterusnya dari pihak suami. Maka ketika ada seorang suami yang mentalak sekali dua kali, ya, itu standarnya suaminya yang enyah, bukan istrinya yang diusir. Ya, saya ulang. Suami istri hidup di satu rumah. Istri yang menalak, kamu saya talak satu, ya. Lah kok suaminya, enyah kau dari rumahku. Oh, itu dosa. Yang enyah itu ya suaminya pergi. Kalau lagi sensi atau lagi kesal sama suaminya, istrinya yang sedang ditalak itu. Gitu ya. Bukan suaminya yang mengusir istri dari rumahnya. Ya, semoga bisa dipahamin ini. Ya. Kenapa? Karena istri yang ditalak sekali, dua kali, maka suami itu masih wajib untuk memberikan nafkah pakaian rumah. Kewajiban seorang suami kan itu ya, memberikan nafkah, kemudian memberikan rumah dan memberikan pakaian. Itu kewajiban suami yang dasar. Sehingga nggak bisa, kamu saya talak satu, pergi kau ke rumahku, ke rumah orang tuamu. Nggak boleh. Kamu saya talak satu ya. Saya yang pergi. Oh gitu. Suami yang ngerti agama. Bukan istrinya diusir. Ya kan? Transferannya setiap bulan. Oh iya tetap. Ya. Nah, berapa lama talaknya seorang istri yang ditalak satu dan dua itu sama tiga kali masa suci. Di masa-masa itu adalah masa-masa di mana masa apa kalau ujian itu hari tenang. Ya. Hari-hari di mana seorang suami dan istri itu disuruh mikir, kamu masih satu, masih ada kesempatan sekali lagi. Ya, masih ada kesempatan satu kali lagi. Maksudnya masih bisa rujuk kembali. Lah kok ini selama 2 atau 3 bulan lah kira-kira ya. Istri sudah suci 3 kali. Udah selesai suci nih. Lah kok nggak baikan-baikan. Maka telah jatuh talak bain suro ya. Yang di mana kalau mau baikan ya, ini masih rojaiyah, talak rojaiyah, itu harus mengadakan nikah ulang dengan mahar baru, ya, mahar baru. Ini namanya bain suro. Ada bain kubro. Bain kubro itu yang butuh muhallil kalau mau baikan. Ya, sekali lagi saya ulang, bain talak bain suro itu ketika talaknya masih satu dua, kemudian sampai masa iddahnya selesai lah kok nggak baikan, itu bain suro. Kalau mau kembali lagi harus akad nikah baru antara suami istri dengan mahar baru. Baru bisa berkumpul kembali. Kalau di luar masa iddah selesai. Tolak bain suro. Ada tolak bain kubro, yaitu tadi. Tolak bain kubro itu apa? Talak, talak, talak 3 kali. Ya kan? Maka putus hubungan selesai. Untuk balik kembali harus dinikahin oleh orang lain dulu suaminya, istrinya. Setelah dinikahin orang lain, dicerai oleh suami kedua. Datanglah kesempatan suami yang pertama yang ingin baikan kembali yang tadi itu. Meskipun ini kasusnya jarang ya. Kalau sudah tolak bain kubro, ya udah. Kata si suaminya, cari baru lagi, cari lagi. Tapi barangkali ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya, mungkin karena faktor anak, faktor keluarga, faktor banyak hal, ya kan? Sehingga, aduh, gimana ya? Udah deh, saya balik lagi. Saya relakan istri saya dinikahin orang lain dulu. Tapi siapa yang bisa gitu loh?
Ya, kan nggak bisa direncanakan, nggak bisa istri suami tuh, kamu, aduh saya masih mencintaimu nih, ya. Tapi ini sudah talak bain, nih, saya nggak bisa kembali lagi ke kamu, wahai istriku, wah kan? Kamu mau nggak tak carikan temanku gitu? Nanti saya akad-akatan, ya nikah sehari 2 hari. Oh, nggak boleh itu. Itu namanya nikah muhalil yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, sehingga harus perlu kita ketahui antara bain suro dan bain kubro. Sekali lagi, bain suro harus melakukan akad lagi ketika tolak roja'i 1 2 itu hingga masa iddahnya selesai. Harus, ya. Tapi kalau sampai setelah masa iddah nggak baikan-baikan, wah itu bisa jatuh ke talak bain kubro itu nanti itu. Ya, kalau tidak segera baikan. Ya, nah itu dia. Kalau suku bro sekali lagi harus kalau mau balikan harus ada muhallil dinikahin oleh orang lain dulu baru suami yang pertama tadi itu bisa menikah lagi. Nah itu ya simple ya insya Allah semoga ada sedikit tambahan penyempurnaan terkait masa iddah ya. Begitu juga tadi ada kelanjutan eh, penyempurnaan dari masa-masa iddah. Sekali lagi ya, saya tidak meminta ibu-ibu menghafal hal ini karena ruwet ya. Tapi setidaknya saya setelah menyampaikan data-data atau mekanisme syariat yang terjadi yang harus dilakukan oleh seorang istri yang diputus ditinggalkan oleh seorang suaminya. Sudah terekam di benak masing-masing ya. Namun kalau terjadi ini, naudzubillah ya, semoga kekal semuanya insya Allah ya itu perlu mengaji lagi. Bisa tanya Ustadz, bisa tanya yang jelas jangan tanya Google, jangan tanya ChatGPT ya. Karena ChatGPT sekali lagi itu ada kalanya kurang tepat sehingga bisa komunikasi langsung ke para pemuka agama. Nah, itu dia. Oke, demikian yang bisa saya sempurnakan ya di kajian hari ini. Semoga bermanfaat. Materi berikutnya masih tentang kehidupan rumah tangga atau amaliyah-amaliyah. Seperti pembahasan lukotoh atau zihar ya. Pernah dengar istilah zihar nggak? Zihar. Ada yang pernah dengar istilah zihar? Bukan izhar ya. Kalau izhar itu hukum tajwid. Kalau zihar pernah dengar? Ada yang pernah dengar istilah zihar? Nggak ada. Itu ada apa mekanismenya juga terkait hubungan suami istri zihar. Zihar itu seorang suami yang mengatakan ke istrinya ya ngomong doang ada hukumannya ini. Jadi suami bilang apa melihat punggungmu wahai istriku seperti punggungnya ibuku. Itu dosa besar itu tidak boleh. Ya atau betismu wahai istriku seperti betis ibuku wah itu ndak boleh ngomong gitu doang ndak boleh ada kafarotnya hukumannya karena ini masalah serius kenapa karena ketika dia menyebutkan yang demikian itu dia di alam fantasinya ketika mendekati istrinya ya kan halalnya lalu dia melihat betis istrinya kayak betis ibuku fantasinya itu seperti menikmati tanda kutip ya betisnya ibunya sendiri. Wah, itu kurang ajar itu. Nggak boleh ada fantasi-fantasi liar kayak begitu. Fantasi halal boleh kepada istrinya. Tapi kalau fantasi ke ibunya haram, nggak boleh. Tuh lihat tuh syariat ya demi menjaga karomah keramat kehormatan seorang wanita itu sampai kayak gitu itu namanya zihar nanti ada la'an ya nanti ada hubungan-hubungan apa aturan-aturan syariat yang dikenakan kepada kita semuanya insya Allah taala. Oke, demikian kajian kita ya. Ini sudah masuk waktu zuhur, tapi masih belum ada sekitar 3 menit lagi. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan, barangkali. Jika memang tidak ada, saya masih ada 3 menit ya, insya Allah. Cukup, insya Allah. Kemarin ada Bu Eli, ada yang disampaikan kemarin Bu Eli? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Iya, iya Bu Eli. Ini ada teman yang dia tuh selalu mengeluh gini loh Ustadz. Jadi suaminya tuh selalu bilang, aku tuh udah bosen sama kamu, aku udah nggak mau hidup sama kamu, pokoknya gimana tuh lah. Maksud aku itu jatuhnya udah talak belum sih? Dia tapi belum pernah Belum. ngucap talak sih Ustadz. Belum. Itu masuk talak kinayah. Kemarin sudah kita bahas. Talak itu ada talak bain, ada talak kinayah. Kinayah itu ya ucapan-ucapan yang mengindikasikan ingin pisah.
Nah, itu Iya. tergantung niatannya suaminya. Kamu bilang kayak gini, ini mau talak beneran atau cuma hanya sekedar pengen me time? Nah, ya Jangan kan? ditanya ya, ntar kalau Oh, iya. dibilang ditanya kamu pengen pisah beneran atau enggak, ntar Toto pengen pisah, wah repot. Nah, itulah pentingnya, ya. Ya, kita sebagai seorang istri, oh saya nggak termasuk ya, ibu-ibu aja ya, atau itu yang bersangkutan itu ya, itu Iya, iya, perlu iya. tanya itu, hati-hati ya, bahaya ya, yang ngomong kayak gini nih, ini pengen, Enggak, kalau udah sering-sering gitu loh Ustadz, maksudnya udah ya, sering kan. ya, ya, itu suami yang bilang kayak gitu, ya, itu perlu dicurigai, Ya jangan-jangan punya memang will, Ustadz, memang sebenarnya kayaknya jangan-jangan punya ada will, sesuatu. Iya iya, memang atau Ustadz. servis dari istrinya kurang. Nah, walau alam kalau itu. Ya, itu perlu diselidiki. Yang jelas itu seorang istri yang mendengarkan kayak begitu, ya udah anggap aja itu ya pengen me time suaminya, Oh ya. iya iya Anggap aja pengen me time, ya nggak usah ditanya kamu ini pengen talak saya atau nggak, udah biarin aja. Tapi dari pihak Hmm. suami, kalau dia betul-betul ingin talak, itu bisa jatuh tolak satu itu. Nah, itu dia kan Ustadz gitu. Maksudnya Iya. kalau nanti misalkan dia memang niatnya sebenarnya pengen talak tapi dia nggak ungkapkan, nah, Hmm. tapi kan selama belum ada itu dia jadi Iya, nggak ketahan betul. katanya. Betul. Dia tetap sah sebagai suami istri gitu Betul. ya Oh, Ustadz. betul, tetap sah. Iya, iya. Masalahnya kembali ke suami. Suaminya bertakwa atau tidak? Ya, dari pihak istri ya udah biarin aja, oh ini suami pengen me time, atau dia introspeksi, bentuk introspeksi, yang ngomong aja ada apa, servisku kurang memuaskan ya. Barangkali kayak gitu, entah Mau servis apa, diajarin begitu barangkali Ustadz ya. mijitinnya kurang kenceng ya, atau Iya pengen iya kurang iya. dilus-lus atau apa gitu, gitu ya Bu Eli ya. Iya iya Ustadz, Ya, iya ya, Ustadz. ya Terus sudah, kalau oke. yang tadi Ustadz, kalau misalkan yang fasah ya, kalau dia Ya, pembatalan nikah terus anak-anaknya jadinya bagaimana Ustadz? Tetap yo anak itu sah. nanti urusannya hakim, nanti itu hakim yang memutuskan itu, ya. Tentu Hmm. kesepakatan suami istri gimana, mau dibagi satu-satu atau gimana, tapi Nah, keputusan tapi akhir anaknya jatuhnya tetap anak sah kan Ustadz? tetap anaknya anak Soalnya kan sah, kita ya. membatalkan gitu kan? Tetap sah, Maksudnya tetap kan anak gitu. sah. Cuma yang mutus itu adalah hakim, gitu aja bedanya itu, gitu aja. Oh Ya, iya ya Ustadz, ya Ustadz. itu Iya ya, Bu Ustadz, Eli, jadi ya. Allah heran Ustadz. Insya Allah kita lanjutkan diskusi ini. Diskusi asik, banyak yang ingin saya sampaikan, banyak kasus itu ya. Tapi kita akan lanjutkan ya karena faktor waktu yang terbatas ya. Oke, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.